Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aku lagi di dapur sebagai ibu rumah tangga, memiliki 2 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan, melakukan selalu aktivitas yang harus dilakukan. Jadi pagi-pagi ini aku bangun sekitaran pukul 5 setelah mendengar azan, jadi langsung aja aku bergegas untuk beres-beres, menyiapkan segala urusan. Tidak lupa untuk setelah melakukan sholat subuh, ini langsung aja aku pegang untuk di atas mejaku ada beberapa sisir pisang. Jadi ini aku beli untuk satu sisirnya tuh ada yang harga 5.000 dan harganya 7.000. Ini tuh favoritnya Abang Rizkynya ya. Jadi kan teman-teman aku beli aja. Yang satunya agak sedikit mateng, yang satunya lagi udah mau mateng. Jadi aku diamkan aja untuk beberapa di dapur. Nah kelihatannya teman-teman ini aku buka pintu, jadi di luar masih gelap. Nah ini aku lagi mau membuka untuk jendela, membersih-bersihkan bagian selop untuk dikeluarin. Tidak lupa juga ya teman-teman, ini aku punya PR. Jadi PR ku aku skip, gak cuci piring tadi malam. Aku cuci piringnya untuk di pagi ini dan aku sekarang untuk mengerjakannya ya. Dan seperti biasa teman-teman, sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, tips hemat tentang keuangan sebagai ibu rumah tangga. Dan judul yang aku bahas kali ini adalah gimana caranya untuk mengatur keuangan ibu rumah tangga yang hanya bisa mengandalkan satu pemasukan saja dan memiliki penghasilan yang pas-pasan. Caraku yang pertama, biasanya kalau udah berkeluarga pastinya selalu mengkomunikasikan tentang keuangan bersama pasangan, karena uang ini termasuk adalah salah satu bagian sensitif, benda yang kita pergunakan sehari-harinya, apalagi kita hanya mengandalkan satu pemasukan. Nah gimana caranya supaya lebih bisa mengatur keuangan tersebut supaya kita terhindar dari segala yang tidak bagus seperti hutang ataupun yang membuat kita jadi terbebani. Kalau misalnya kita tertutup dengan soal keuangan kepada pasangan kita itu bisa membuat kita dalam berumah tangga itu tidak harmonis ya teman-teman. Makanya itu penting kalau kita selalu membahas tentang finansial di awal dari hubungan dari berumah tangga. Bersikap jujur dan terbuka saat membahas pengeluaran di luar rumah tangga pun itu harus kita lakukan. Contoh yang dilakukan seperti ada anggota keluarga kita yang lain yang harus dibantu keuangannya. Nah itu agar supaya potensi pertengkaran nantinya tidak ada ya teman-teman, ketika kita sudah melakukan sikap terbuka dan jujur. Cara yang kedua yaitu tidak lain tidak bukan kita menentukan cara mengelola keuangan. Nah, karena di sini aku hanya mengandalkan satu pemasukan saja, aku masih memiliki 2 orang anak kecil yang belum bisa aku tinggal, jadi aku belum bisa bekerja ya. Nah, di sini gimana peranku sebagai ibu rumah tangga untuk mengatur keuangan itu yang benar-benar mencapai keuangan dengan cukup, alhamdulillah. Yang pastinya di sini kita harus mengurangi ego, lebih berhemat, tetapi kita memenuhi juga di dalam keluarga itu makanan yang sehat dan bergizi. Aku dulu baru berumah tangga 2 tahun itu tidak melakukan pos atau mencatat pengeluaran ya teman-teman. Jadi di sini aku terus belajar dan mengerti dan betapa peran penting sekali untuk mencapai keuangan yang baik itu ya kita melakukan untuk membuat dan mencatat pengeluaran ataupun pemasukan. Apalagi kalau belum punya keturunan, jadi di situ sesuka hati ya kan. Nah di sini karena udah memiliki keturunan, nah betapa pentingnya jadi itu di situ berpikir bahwasannya benar-benar kita harus mempersiapkan untuk di masa depan yang cerah bagi keturunan kita sendiri.
Aku yakin selagi kita masih mau terus belajar, apalagi wanita hebat di luar sana yang pernah mengalami seperti aku juga, dan itu tidak ada kata terlambat ya teman-teman, selagi kita masih mau terus melakukan yang terus belajar walaupun tentang apapun itu. Cara yang ketiga yaitu menghindari belanja yang tidak perlu. Nah, ini termasuk dengan gaya hidup konsumtif ya, teman-teman. Nah, itu penting sekali kita harus menghindari barang-barang yang mengikuti keinginan kita hanya untuk sesaat, mengikuti tren-tren yang ada. Itu harus benar-benar kita kelola dengan baik, bertanya pada diri sendiri apakah itu benar-benar diperlukan atau tidak. Contoh yang kulakukan baru beberapa hari yang lalu, nah aku baru beli untuk kaos kutang ataupun kaos dalam untuk adik Jianya dan Ama Rizkynya, karena ketepatan untuk ukurannya udah sempit dan itu benar-benar harus ku ganti dengan membelinya yang baru ya teman-teman, karena kaos dalam dan kaos kutang itu suka aku pakaikan untuk kedua anakku. Ini artinya itu bahan-bahan ataupun barang-barang yang benar-benar kuperlukan. Makanya aku tidak, untuk mikir-mikir dalam membelinya. Karena, aku selalu membeli barang seperti itu, contohnya ya teman-teman, membelinya selalu ukurannya, di atas sedikit, jadi nggak terlalu ngepas. Nah, bisa untuk agak dalam jangka panjang untuk dipakai ataupun digunakan. Cara selanjutnya yaitu untuk bisa melatih untuk menjalankan pola hidup hemat. Hidup yang lebih hemat bukan hidup yang pas-pasan bahkan serba kekurangan ya teman-teman. Hidup hemat itu adalah hidup dengan berkecukupan, bahkan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena manfaat dasar yang pasti kita dapatkan jika berhasil mengelola keuangan dengan baik. Atur keuangan kita di setiap bulannya itu dengan mendahulukan kewajiban, kebutuhan, serta menghilangkan atau meniadakan utang yang bisa menimbulkan masalah dalam keuangan kita. Hemat juga dapat mengontrol pengeluaran kita yang mungkin sering berlebihan. Nah, itu dia teman-teman cara mengatur keuangan dengan berpenghasilan satu pemasukan saja. Yang penting kita melakukan dengan konsisten intinya ya teman-teman. Karena itu membutuhkan kita waktu yang terus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini itu kita melakukannya dengan konsisten pasti bisa untuk mencapai tujuan keuangan dengan yang baik. Apalagi sudah melakukan komunikasi keuangan dengan pasangan dan itu banyak juga manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita udah melakukan itu. Seperti contoh bisa mencegah masalah besar, membangun kepercayaan, membuat keputusan keuangan bersama, membangun hubungan yang harmonis pastinya. Dan tidak lupa menjadi contoh yang baik bagi keturunan kita soal keuangan. Dan di sini aku berharap untuk teman-teman yang memiliki pasangan, semoga kita terhindar dari yang tidak baik, potensi yang tidak bagus dalam keuangan dengan pasangan kita. Dan semoga kita selalu semakin membaik dengan perekonomiannya jika ada teman-teman yang sama seperti aku ya. Dan mungkin kita bisa untuk melakukan dengan bekerja, tetapi kita bingung kan teman-teman karena udah memiliki anak di rumah dan kita harus juga mencari dengan sesuai dengan gaji kita dengan untuk membayar orang dengan menjaga buah hati kita. Sebaiknya kita memikirkan dengan matang-matang juga dan kalau misalnya cukup dengan mengandalkan satu pemasukan, nah kita harus lebih lebih bijak, hemat untuk mengelola keuangan tersebut agar tercukupi dan terhindar dari yang terbebani yaitu utang.
Nah, teman-teman, itu dia untuk beberapa cara, untuk mengatur keuangan dengan mengandalkan satu pemasukan. Tidak terasa di luar udah terang, jadi di sini aktivitas untuk menyuci pakaian udah selesai, langsung aja aku ke depan untuk menjemur pakaian. Oh iya teman-teman, untuk beberapa hari belakangan ini cuaca di daerahku tuh kurang membaik. Terkadang di sore harinya hujan ya teman-teman, dan terkadang juga pagi-pagi harinya itu hujan. Jadi tidak menentu. Nah, walaupun di sini cuacanya tidak menentu, aku tetap aja ya teman-teman untuk menjemur pakaian supaya lebih tiris untuk pakaianku yang baru kucuci. Karena berbeda ya teman-teman, kalau dia yang menggunakan tangan, nah itu masih ada yang kita harus tiriskan untuk airnya. Tetapi kalau menggunakan mesin cuci, tinggal mengeringkannya aja, itu lebih gampang. Nah, karena aku di sini cukup mengandalkan pakai tangan aja dalam mencuci pakaian. Nah, itu tadi kelihatan ya teman-teman, ada tetangga lagi berbicara bersama family keluarganya. Ketepatan juga ada di satu kampungku ini mengadakan pesta. Nah, itu datang dari kampung. Lalu sebenarnya sih aku kampung juga ya teman-teman, tapi itu lebih jauh lagi kampungnya maksudnya, dan melihat suasana lingkungan di daerahku itu ada sungai, jadi lebih suka ya teman-teman untuk beraktivitas di dalam air sungai dekat dengan kontrakan kami ini. Jadi sebenarnya di sini teman-teman, aku dalam gangku ini sekitaran 2 rumah aja yang mengontrak, yang selebih lainnya itu adalah memiliki punya rumah sendiri. Dan semoga yang sama seperti aku masih mengontrak segera punya rumah sendiri. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa di-subscribe, di-share. Sampai di sini dulu di videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.